Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan jurnal dari Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2019 Sentika 2019 dengan judul Pengamanan Data User pada Database Menggunakan Kriptografi Reverse Samir, Adelman, dan Cipher Blockchaining. Pertama, saya akan membacakan abstraksinya. Data yang tersimpan di dalam database tidak sepenuhnya aman. Ada beberapa teknik yang sering digunakan untuk mencuri database, misalnya teknik SQL injection. Dengan menggunakan salah satu teknik SQL injection, yaitu memanfaatkan bug yang ada pada URL, pencuri memungkinkan untuk melihat isi dari database. Jika tidak dilakukan pengamanan, maka data tersebut dapat bebas dilihat oleh orang tersebut. Penelitian ini telah membangun sistem pengamanan terhadap data user dengan metode Reverse Samir Adelman atau RSA dan Cipher Blockchaining atau CBC. Pengamanan ini memungkinkan isi data terenkripsi sehingga pada saat sistem diretas dengan SQL injection, maka data tidak dapat dipahami. Data yang telah dienkripsi dapat dideskripsi kembali untuk menjaga keaslian data. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, sistem ini berhasil melakukan enkripsi pada data tabel sehingga data tersebut menjadi karakter acak yang tidak dapat dipahami. Pada saat database diretas dengan SQL injection pun, data yang tampil adalah data yang telah dienkripsi. Kata kunci database Reverse Samir, Adelman, Cipher Blockchaining, enkripsi, dan deskripsi. Latar belakang masalah hampir sama dengan apa yang baru saja sudah saya bacakan, membahas tentang keamanan data user dari pencurian data. Tetapi terdapat banyak sekali teknik pengamanan data yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah mengubah teks yang biasa menjadi teks yang tidak mudah untuk dibaca atau biasa kita sebut dengan kriptografi. Kemudian teknik asimetris dan simetris. Dan juga metode kriptografi yaitu CBC dan RSA. Data user menjadi sasaran untuk diretas karena dengan memilikinya maka peretas akan mendapatkan hak akses untuk masuk ke sistem. Oleh karena itu, pengamanan data diperlukan untuk mencegah terjadinya pencurian dengan melakukan enkripsi pada data. Meskipun peretas mampu melakukan teknik SQL injection dan berhasil mengakses isi dari data, tetapi data tidak akan dapat dibaca. Tinjauan pustaka. Pertama, kriptografi. Keamanan adalah salah satu hal yang diinginkan oleh setiap orang, termasuk keamanan dalam penyimpanan data. Untuk mewujudkan keamanan tersebut, salah satu teknik yang dapat dilakukan yaitu kriptografi, di mana teknik ini memiliki aspek seperti kerahasiaan, autentikasi, integritas, dan nirpenyangkalan. Dengan aspek-aspek tersebut, maka diharapkan setiap orang yang ingin bertukar informasi dapat terjamin keamanannya. Yang kedua adalah kriptografi simetris. Seperti pada gambar 1, proses kriptografi simetris menunjukkan proses dari kriptografi simetris. Terlihat bahwa teknik ini menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsinya maupun deskripsinya. Kunci tersebut haruslah rahasia karena jika kunci itu didapatkan oleh orang lain, maka bukan tidak mungkin data yang telah diamankan dapat dicuri dengan mudah. Yang ketiga, kriptografi asimetris. Seperti gambar 2, proses kriptografi asimetris. Gambar 2 menunjukkan proses enkripsi dan deskripsi dengan teknik simetris. Terlihat bahwa saat melakukan proses enkripsi, kunci yang digunakan adalah kunci publik, sedangkan kunci private digunakan untuk proses deskripsi. Teknik asimetris ini memiliki kelemahan, yaitu proses yang cukup memakan waktu dalam enkripsi maupun dekripsi untuk jumlah data yang besar karena penggunaan dua kunci. Untuk keunggulannya, teknik ini dapat melakukan pengamanan ekstra pada data dengan kunci public dan private. Selanjutnya, Reverse Samir Adelman atau RSA. RSA merupakan salah satu metode kriptografi yang menggunakan kunci private dan kunci publik untuk proses enkripsi dan dekripsi, atau dalam istilahnya sering disebut teknik asimetris. Untuk lebih jelasnya seperti tampak pada gambar di atas, gambar 1.
skema algoritma RSA. Sebelum data dienkripsi, kunci diperlukan untuk melakukan proses pembangkitan kunci. Tahapan pembuatan kunci RSA adalah sebagai berikut. A. User menentukan dua buah bilangan, P dan Q yang merupakan bilangan prima dan kedua bilangan tersebut tidak boleh sama besar. B. User menghitung nilai N sama dengan P kali Q, di mana P bilangan prima acak tidak sama dengan Q, dan Q sama dengan bilangan prima acak tidak sama dengan P, dan N kunci publik untuk enkripsi dan deskripsi. C. Setelah mendapatkan nilai N, selanjutnya menentukan nilai Pn. Pn sama dengan P kurang N kali Q kurang N, di mana Pn sama dengan nilai untuk mencari kunci enkripsi dan dekripsi. D. Proses selanjutnya yaitu mencari nilai D yang merupakan kunci publik. D sama dengan 1 plus I P N per E, di mana D sama dengan kunci dekripsi, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. N. E. Bilangan prima acak lebih kecil P dari nilai Pn, digunakan untuk kunci enkripsi. Selanjutnya, user atau menentukan nilai E yaitu nilai kunci private yang bernilai prima dan memiliki ketentuan 1 lebih kecil dari E dan lebih kecil dari nilai Pn. E kali D M Pn sama dengan 1. F. Tentukan nilai initialization vector, I sama dengan P tambah Q. G. Kunci enkripsi, di mana kunci enkripsi sama dengan himpunan EN dan kunci dekripsi adalah himpunan DN. Setelah kunci dibangkitkan, selanjutnya adalah proses enkripsi. Proses enkripsi RSA menggunakan persamaan 6 dan proses enkripsi seperti ini. 6 C sama dengan P pangkat M E MN dan P sama dengan C pangkat D MN, di mana C kode adesimal ciphertext, P kode adesimal plaintext, E kunci enkripsi, D kunci deskripsi, N kunci publik. Selanjutnya, cipher blockchaining. Metode kriptografi ini menerapkan mekanisme penggunaan kembali pada sebuah blok, yang dalam hal ini hasil enkripsi blok sebelumnya digunakan kembali dalam enkripsi blok setelahnya. Untuk lebih jalannya seperti gambar 2 ini. Skema enkripsi dan dekripsi CBC. Pada gambar 4, untuk menghasilkan blok cipher pertama, cipher digunakan untuk menggantikan blok ciphertext sebelumnya. Sebaliknya pada dekripsi, blok plaintext pertama diperoleh dengan cara melakukan operasi XOR antara CI dengan hasil dekripsi terhadap blok ciphertext pertama. Proses enkripsi dan dekripsi metode CBC dinyatakan dalam persamaan 8 dan persamaan 9. C sama dengan E C minus 1 P D C minus 1. Pada proses enkripsi dan dekripsi CBC ada nilai yang disebut initialization vector 4 yang digunakan untuk membuat feedback dari setiap karakter. Untuk mencari nilai 4 ini adalah secara acak. Tahapan proses enkripsi CBC. Pertama, bagi plaintext menjadi blok yang telah ditentukan. Tiap blok yang telah dibagi kemudian dilakukan operasi XOR dengan CI. Hasil yang didapat kemudian dilakukan operasi XOR kembali dengan kunci. Hasil operasi XOR tersebut digeser 1 bit ke kiri. Kemudian hasil tersebut menjadi CI untuk blok berikutnya. Tahapan proses dekripsi CBC. A. Dilakukan dari blok terakhir. B. Geser 1 bit ke kanan. C. XOR dengan kunci. Pembahasan perancangan sistem.
Sistem ini dibangun dengan menggabungkan dua metode kriptografi untuk database MySQL. Pada gambar 5 di bawah ini diperlihatkan bahwa proses pertama yang dilakukan adalah melakukan pembuatan kunci enkripsi dan dekripsi. Kunci ini didapat dari proses perhitungan dengan menggunakan algoritma RSA dengan masukan berupa 3 angka prima yang bernilai beda. Keluaran dari proses ini adalah kunci enkripsi yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi, kunci dekripsi yang digunakan dalam proses dekripsi, dan kunci 4 yang digunakan dalam proses enkripsi maupun dekripsi. Proses selanjutnya yaitu proses enkripsi. Proses ini menggunakan dua metode yaitu RSA terlebih dahulu, kemudian hasil enkripsi dari RSA akan diproses kembali dengan metode CBC. Masukan dari proses enkripsi yaitu kunci enkripsi, kunci 4, dan plain text yang didapat dari data tabel yang akan dienkripsi pada database. Hasil keluaran dari proses ini adalah berupa ciphertext, yaitu kumpulan karakter acak yang tidak dapat dipahami. Proses terakhir yaitu proses dekripsi. Proses ini menggunakan metode CBC terlebih dahulu, kemudian setelah proses CBC selesai akan dilakukan proses dekripsi dengan metode RSA untuk mengetahui isi dari data yang telah dienkrip. Kemudian implementasi perhitungan kunci enkripsi dan dekripsi. Untuk menentukan kunci public RSA dibutuhkan beberapa parameter masukan yaitu nilai P, Q, dan E. Nilai P dan Q dan E boleh berbeda. Nilai P dan Q adalah sebuah bilangan prima yang tidak boleh sama, sedangkan nilai E adalah nilai merupakan bilangan prima. Untuk menentukan kunci enkripsi dan dekripsi, yang pertama cari dulu nilai dari N dengan persamaan N sama dengan 13 kali 17 sama dengan 221. Nilai N yang akan kita gunakan untuk kunci public. Kemudian menentukan nilai Pn dengan menggunakan persamaan. Pn sama dengan 13 kurang 1 kali 17 kurang 1 sama dengan 192. Selanjutnya menentukan kunci deskripsi dengan persamaan 3. D1 plus IP 192 per 7, hasilnya sama dengan 55. Kunci dekripsi digunakan untuk menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Nilai ini selanjutnya akan dilakukan penyesuaian terhadap kunci enkripsi, apakah dapat digunakan atau tidak. Cara mengetahuinya adalah dengan menggunakan persamaan 4. Jika hasilnya ekuivalen, maka nilai E dapat digunakan. 7 kali 55 M 92 sama dengan 1. Tahap selanjutnya adalah menentukan nilai initialization vector 4. Nilai 4 ini digunakan dalam algoritma CBC untuk mencari feedback dari setiap karakter yang di-encrypt. Biasanya untuk mencari nilai ini adalah acak. Dalam penelitian ini, nilai 4 didapatkan dari persamaan I sama dengan 13 tambah 17 sama dengan 30. Apabila proses perhitungan berhasil, maka kunci enkripsi dan dekripsinya adalah 7.221 dan 5.221. Serta 4 adalah 30. Selanjutnya, nilai-nilai yang sudah didapatkan akan digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Selanjutnya, perhitungan enkripsi dan dekripsi. Untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, sistem ini menggunakan algoritma RSA dan CBC. Hal pertama yang dilakukan dalam proses enkripsi adalah mencari nilai desimal dari masing-masing karakter. Selanjutnya, semua karakter tersebut akan diubah ke dalam ciphertext dengan algoritma RSA. Selain itu, algoritma CBC akan digunakan untuk mencari nilai 4 dari setiap karakter, sehingga pada saat proses enkripsi, setiap nilai 4 yang digunakan akan berbeda. Untuk proses dekripsi, langkah-langkah yang digunakan tidak berbeda jauh dengan proses enkripsi, yang membedakan hanya kunci yang digunakan dalam proses perhitungannya. Yang pertama, enkripsi RSA dan cipher block chaining. Untuk melakukan enkripsi, plaintext terlebih dahulu akan dikonversi ke dalam kode ASCII dalam bentuk desimal.
seperti pada tabel 1 konversi plaintext ke ASCII seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menghitung setiap karakter untuk mengubahnya menjadi karakter cipher dengan menggunakan persamaan 8. Setiap karakter akan dipangkatkan dengan kunci enkripsi, kemudian dilakukan proses untuk mencari hasil bagi terhadap nilai n. Hasil operasi tersebut kemudian akan dilakukan proses XOR dengan nilai 4. Hasil dari operasi tersebut adalah nilai desimal dari karakter cipher sekaligus nilai 4 untuk proses enkripsi berikutnya. Proses tersebut diulangi sampai karakter habis. Hasil konversi bilangan desimal menjadi karakter cipher dapat dilihat pada tabel 2. Seperti ini. Kemudian deskripsi RSA dan cipher blockchaining. Karakter cipher yang akan didekripsi akan dikonversi kembali menjadi kode ASCII yang bertipe desimal. Proses dekripsi dimulai dari karakter terakhir. Konversi karakter cipher menjadi bilangan desimal dapat dilihat pada tabel 3. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menghitung setiap karakter untuk mengubahnya menjadi karakter plain dengan menggunakan persamaan 9. Setiap karakter akan dilakukan operasi XOR dengan nilai 4, kemudian dipangkatkan dengan kunci dekripsi. Hasil operasi tersebut kemudian akan dilakukan proses modulus dengan nilai n. Hasil dari operasi tersebut adalah nilai desimal dari karakter plain sekaligus nilai 4 untuk proses dekripsi berikutnya. Proses tersebut diulangi sampai karakter habis. Seperti ini. Hasil konversi bilangan desimal menjadi karakter plain dapat dilihat pada tabel 4. Seperti ini. Selanjutnya, implementasi sistem. Penelitian ini diimplementasi dalam sebuah perangkat lunak berbasis desktop. Fitur koneksi database ini memungkinkan user untuk melakukan koneksi dengan database yang akan diamankan, kemudian memilih tabel yang tersedia pada database yang telah dipilih sebelumnya. Fitur koneksi database dapat dilihat pada gambar 6, seperti ini. Setelah melakukan koneksi, selanjutnya user dapat menentukan kunci yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Fitur generate kunci dapat dilihat pada gambar 7 di bawah ini, seperti ini. Fitur generate kunci. Fitur selanjutnya adalah fitur enkripsi. User dapat melakukan pengamanan terhadap tabel pada fitur ini. Tampilan fitur enkripsi data, seperti gambar 8 ini. Hasil penelitian. Setelah dilakukan pengamanan terhadap tabel pada database, menggunakan sistem ini, data yang dipilih berhasil dienkripsi. Pengujian dilakukan untuk melihat hasil dari proses pengamanan. Pengujian yang dilakukan adalah melakukan pengamanan terlebih dahulu terhadap tabel user pada salah satu sistem. Kemudian sistem tersebut diretas untuk melihat hasil pengamanan yang dilakukan. Hasil pengamanan tersebut dapat dilihat pada gambar 9. Seperti ini. Hasil proses injection sebelum proses enkripsi. Dan ini adalah setelah proses dekripsi. Kesimpulannya, hasil dari penelitian ini adalah sistem yang dapat mengamankan data pada sebuah database yang salah satu tabelnya adalah tabel user. Setelah dilakukan proses enkripsi pada tabel, seluruh database pada tabel berhasil dienkripsi sehingga data di dalam tabel tersebut tidak beraturan dan tidak dapat dibaca. Pada saat database diretas dengan SQL injection pun, data yang tampil adalah data yang telah dienkripsi. Data yang terenkripsi kemudian didekripsi dan hasilnya data berhasil kembali seperti sebelum dienkripsi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.